Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah perkembangan remaja dan dewasa, yakni dosen pengampu Ibu Nur Fadilah Master Psikologi dan teman-teman saya yaitu Ayu Dinamika Islami, Sinta Zanuba Putri, Azmi Lutfin Dasari, dan saya sendiri yaitu Paras Patona. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bunuh diri pada remaja. Pertama-tama, apa sih pengertian dari remaja itu? Menurut De Boer, dalam Rise mendefinisikan remaja itu sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Dan menurut Harlock, membagi masa remaja itu menjadi masa remaja awal dan masa remaja akhir. Masa remaja awal itu berkisar pada 13 hingga 16 atau 17 tahun. Sedangkan pada masa remaja akhir itu 16 atau 17 tahun hingga 18 tahun. Nah, masa remaja awal dan remaja akhir ini dibedakan oleh Harlock. Kenapa? Alasannya karena masa remaja akhir ini individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa. Nah, selanjutnya pengertian bunuh diri itu sendiri. Apa sih bunuh diri? Bunuh diri itu merupakan istilah yang digunakan ketika anak atau orang dewasa bermaksud sebagian atau seluruhnya membuat dirinya itu mati dengan perbuatannya diri sendiri. Nah, alasannya kenapa? Alasan atau motif bunuh diri itu sebenarnya macam-macam. Namun biasanya didasari oleh rasa bersalah yang sangat besar. Nah, biasanya kan kalau emosi atau luapan sudah membendung di dalam hati dan masalah itu sangat besar, namun orang itu tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, inilah yang terjadi bunuh diri. Karena apa? Sebenarnya faktornya banyak, namun salah satunya yaitu biasanya merasa gagal untuk mencapai suatu harapan yang diinginkannya gitu. Jadi ya terjadilah bunuh diri karena banyak orang-orang yang tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga ya salah satunya itu meluapkannya dengan bunuh diri. Pencegahan bunuh diri pada remaja. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran tentang permasalahan bunuh diri pada anak, remaja atau dewasa muda. Lalu meningkatkan pengetahuan tentang gambaran klinis anak atau remaja sebelum bunuh diri. Selanjutnya, membantu remaja dan orang dewasa muda untuk mengatasi rasa kehilangan setelah kematian tiba-tiba atau bunuh diri seorang teman. Yang terakhir, memberikan nasihat yang bersifat informasi atau merujuk remaja yang diketahui beresiko atau bertingkah laku bunuh diri ke sumber-sumber yang tepat. Cara mengatasi bunuh diri pada remaja, yang pertama itu, tanggapilah dengan serius, berikan pengawasan. Yang kedua, bila seseorang anak pernah melakukan percobaan bunuh diri atau mempunyai rencana bunuh diri, pastikan bahwa ia tidak pernah sendirian. Ini mungkin perlu untuk beberapa hari, bahkan lebih lama lagi. Hal ini benar-benar memerlukan perhatian penuh. Yang terakhir, mencegah bunuh diri dengan mempersempit kemungkinan untuk mendapat sarana untuk melaksanakan seperti senjata api, pil, zat-zat, dan alat-alat lain seperti untuk gantung diri. Baik, saya akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yakni faktor penyebab remaja bunuh diri. Menurut WHO sendiri, bahwa setiap 40 menit sekali terdapat satu nyawa yang melayang disebabkan oleh bunuh diri. Dan menurut datanya, bahwa usianya berada dalam rentang 15 sampai dengan 29 tahun. Apa saja yang menjadi faktornya? Salah satunya di sini adalah stres dalam kehidupan. Ketika remaja mengalami stres dalam kehidupannya, contohnya kehilangan orang tua, kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain yang menjadikan stres dalam kehidupannya, hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan remaja melakukan bunuh diri. Lalu selanjutnya di sini adalah perokok.
Ternyata perokok tidak hanya merusak fisik saja, namun juga psikis. Ada sebuah penelitian di Washington, yakni di Washington University School of Medicine, bahwa ketika pajak rokok dinaikkan, maka kasus bunuh diri menurun. Mereka percaya bahwa zat adiktif yang ditularkan oleh rokok terhadap remaja mampu membuat remaja merasa nekat lebih, sehingga melakukan bunuh diri adalah salah satu faktor penyebabnya. Selanjutnya di sini adalah kemiskinan. Ketika kemiskinan terjadi, maka akan sangat banyak propaganda atau masalah yang terjadi dalam kehidupan. Salah satu contoh kasusnya adalah 200.000 petani di India melakukan bunuh diri semenjak tahun 1997 karena terlilit oleh hutang. Sedangkan sebuah penelitian di Cina melakukan bahwa hampir 3 kali lipat orang melakukan bunuh diri di pedesaan karena kesulitan keuangan dibandingkan orang-orang di perkotaan. Selanjutnya di sini ada media massa. Ketika media massa memberikan contoh-contoh negatif, contohnya adalah bunuh diri adalah satu hal yang romantis, maka remaja akan mengikuti atau menanggapi hal tersebut menjadi salah satu tren. Sehingga hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan remaja melakukan bunuh diri. Lalu selanjutnya adalah masalah percintaan. Ketika remaja merasa bahwa percintaannya tidak diterima oleh orang tuanya, remaja akan sangat mudah untuk memutuskan melakukan bunuh diri bersama dengan pasangannya. Hal tersebut sangat berkaitan dengan media massa tadi. Selanjutnya di sini ada pelecehan seksual. Hal tersebut bisa menjadi 20% hal yang sangat lumrah terjadi dan melakukan kegiatan bunuh diri. Kenapa demikian? Karena ketika orang melakukan bunuh diri, setelah diriset, khususnya dalam kasus pelecehan seksual ini, orang-orang yang merasa dirinya sudah mengalami pelecehan seksual, mereka merasa dirinya terintimidasi, merasa dirinya terisolasi, dan merasa dirinya tersalahkan. Sehingga bunuh diri adalah salah satu tujuan mereka ketika merasa bahwa dirinya sudah tidak berfungsi lagi. Begitu. Selanjutnya adalah remaja dengan gegar otak. Remaja dengan gegar otak memiliki potensi 3 kali lebih banyak melakukan bunuh diri dibandingkan yang lain. Kenapa demikian? Karena remaja dengan gegar otak memiliki beberapa syaraf-syaraf yang terputus, sehingga bunuh diri menjadi salah satu kegiatan yang perlu diwaspadai terhadap remaja yang memiliki gangguan terhadap otaknya. Selanjutnya adalah dewasa atau remaja dengan Asperger. Asperger sendiri sindrom yang merupakan salah satu gangguan spektrum autis khususnya ya. Kondisi ini dapat menyebabkan seorang mengalami kesulitan berkomunikasi dan gangguan berperilaku. Sebuah studi baru-baru ini meriset populasi di Inggris yang menunjukkan orang dengan Asperger 9 kali lebih mungkin melakukan bunuh diri karena mereka merasa dirinya depresi, merasa terisolasi, kesepian, tidak berprestasi, dan pengangguran. Selanjutnya adalah kondisi medis. Terdapat hubungan antara bunuh diri dengan kondisi medis. Kenapa demikian? Mereka yang dirinya sudah didiagnosis oleh dokter memiliki penyakit-penyakit yang cukup berat. Contohnya kanker, HIV, dan beberapa penyakit lainnya. Mereka memiliki resiko untuk melakukan bunuh diri lebih banyak. Karena salah satunya adalah hal yang memicu mereka untuk menyelesaikan rasa sakitnya. Bahkan di Jepang, masalah kesehatan termasuk dalam salah satu daftar utama yang diperbolehkan untuk bunuh diri. Selanjutnya di sini adalah gangguan jiwa. Gangguan jiwa seringkali terjadi pada seseorang saat melakukan bunuh diri dengan angka kejadian berkisar sekitar 27% hingga lebih dari 90%. Orang yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa memiliki resiko melakukan tindakan bunuh diri besar sekitar 8,6% selama hidupnya.
Jadi hampir rata-rata orang yang pernah mengunjungi rumah sakit jiwa melakukan bunuh diri. Karena beberapa faktor ke belakang tadi mungkin bisa jadi. Selanjutnya di sini adalah pemusik. Steve Sack, Direktur di Center for Suicide Research and Professor di Wayne State University menjelaskan, laju bunuh diri di antara pemusik 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kenapa demikian? Karena pekerja seni termasuk penulis, aktor, atau pelukis lebih rentan terhadap terpapar depresi dan pikiran-pikiran untuk melakukan bunuh diri. Contoh simpelnya bisa kita ambil dari beberapa aktor Korea yang memiliki faktor-faktor depresi khususnya dalam karir sehingga mereka melakukan bunuh diri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah yang Maha Penyayang kepadamu. Cara mengatasi bunuh diri dari remaja. 1. Tanggapilah dengan serius, berikan pengawasan. Yang kedua, berikan pengawasan. Yang ketiga, bila seorang anak perempuan melakukan percobaan bunuh diri, tahu mempunyai rencana bunuh diri, pastikan bahwa ia tidak pernah sendirian. Ia mungkin perlu untuk beberapa hari, bahkan lebih lama lagi. Hal ini benar-benar memerlukan perhatian penuh. Yang keempat, mencegah bunuh diri dengan mempersempit kemungkinan untuk mendapat sarana untuk melaksanakan seperti senjata api, pil, zat-zat, dan alat lain. Seperti itu gantung diri. Kesimpulannya, mendasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, mengatakan bahwa bunuh diri tidak terjadi secara acak dan bahwa tidak ada unsur universal potensial untuk itu. Korban bunuh diri ini cenderung dari individu dengan gangguan jiwa atau mental tertentu seperti depresi. Selain itu, perilaku bunuh diri pada mereka yang mengalami stres dipengaruhi juga oleh 1. Tersedianya alat-alat atau sarana untuk melakukan bunuh diri. Yang kedua, kemungkinan faktor keluarga atau teman individu yang mengandung bunuh diri itu sebagai suatu hal yang sah, dapat dipengerti, atau tingkah laku yang benar, atau sebagai suatu yang kurang dimengerti atau perbuatan romantis. Terima kasih presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.